salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dihindarkan dari COVID-19 yang saat ini sedang marak-maraknya dan penularan yang sangat cepat. Pada kesempatan kali ini kami dari KKNDR Pandawa UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan podcast di Balai Desa Gredek, dan ini ditayangkan secara live di IGTV KKNDR Pandawa UIN. Yang belum tahu videonya nanti kita upload di YouTube juga. Oke, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial istimewa yang trik. Ini beliau merupakan kepala desa Gredek untuk Sampian Gresik, yang mana beliau ini tergolong lurah yang masih muda. Dan biasanya anak-anak Gredek memanggilnya dengan sebutan Cak Lurah. Iya, Cak Lurah. Ya. Pada tema podcast kali ini, pada tema podcast episode 1 part 1 kali ini akan membahas tentang dampak coronavirus terhadap ekonomi serta peran penting tenaga kesehatan dalam menanggulangi COVID-19 di Desa Gredek. Jadi ranahnya ini Desa Gredek. Untuk part 2-nya nanti dijelaskan oleh kita podcast bersama Bu Bidan Desa Gredek. Itu setelah ini selesai. Oke, kita sapa Cak Lurah terlebih dahulu. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini, Cak Lurah? Alhamdulillah, baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Selain mengurusi negara Gredek ini, apa saja kesibukan lainnya, Cak Lurah? Iya. Terima kasih sebelumnya, Mas Yaki. Saya mau menyapa dulu seluruh warga masyarakat di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Gredek maupun di Sumber Partai. Yang pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh sampean dan adik-adik UINSA. Jadi yang pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama marilah kita mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan sehat, sehingga kita semua dapat beraktivitas dalam keterbatasan pandemi COVID-19 yang belum ada, khususnya di Desa Gredek, dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan gangguan apapun. Yang kedua, salam serta salam semoga kita berhubungan bisa kita lakukan. Sekali lagi, seperti yang sampaikan di awal tadi, kalau bisa jangan terlalu formal ya. Gejekan aja, oke, gejekan. Tapi tidak terlepas dari apa yang menjadi materi atau tema pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Mas Haji, saya secara pribadi maupun dalam pemerintahan dari keluarga sampai hari ini alhamdulillah kondisi baik. Di sini perlu saya sampaikan terkait tema pada pagi hari ini, dan saya berterima kasih banyak atas undangan podcast pada pagi hari ini yang sudah dikakas oleh adik-adik KKN dari Pandawa, DR Pandawa dari UINSA terkait tema seberapa besar dampak ekonomi yang diakibatkan oleh coronavirus 19. Yaitu Iya, betul sekali. Dan tak lupa podcast pada hari ini disponsori apa ini? Kok saya dari tadi bertanya-tanya apa itu? Ini adalah minuman kekinian. Apa itu? Hai, yang membuat nyaman itu rasa, bukan kata. Jelas dong, yang nyaman itu rasa, bukan kata. Rasa dari yang ini.
Belum coba, belum coba. Ownernya siapa ini? Ownernya siapa ini? Ownernya anak Gresik. Oh, anak Gresik. Asli Gresik. Asli Gresik. Asli Gresik sampean. Ya itu Mas Agi. Itu sedikit sponsor ya. Begini Cak Lurah. Sebelum masuk ke ranah ekonomi, ya kan Anda selaku lurah Desa Gredek mungkin bisa mendeskripsikan atau menjelaskan terlebih dahulu sih. Desa Gredek itu desa yang bagaimana sih Cak Lurah? Apakah Desa Gredek itu tempatnya sangat strategis atau di dekat perkotaan atau sangat modern atau bagaimana? Seperti itu Cak Lurah. Ya, terima kasih. Terkait Desa Gredek sendiri perlu saya sampaikan. Desa Gredek ini secara geografis terletak di sebuah wilayah di Kecamatan Dodo Sampean, Kabupaten Gresik, yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bojeng dan juga berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, di mana luas wilayah secara keseluruhan Desa Gredek itu 330 hektar. Itu semua mayoritas tanah pertanian atau persawahan. Nah, jumlah penduduk total jiwa yang ada di Desa Gredek maupun Dusun Gedung Banteng itu menjadi terakhir dalam pendataan SDGs program Kemendes kemarin itu total 2.764 jiwa. Nah, itu sedikit deskripsi dari Desa Gredek. Nah, mayoritas pekerjaan itu petani. Daerah persawahan berarti Cak Lurah. Ya. Apakah ada selain sawah-sawah maksudnya seperti tambak atau yang lainnya? Jadi di sini hampir seluruhnya mayoritas warga masyarakat Gredek itu petani. Petani padi, 1 kali tanam, 2 kali tanam, dan 3 tanam ketiga ini kita di pemerintahan desa itu ingin mengangkat untuk mengembalikan minat petani di saat musim tanam ketiga ini. Bagaimana caranya mereka memanfaatkan lahan pertanian itu untuk hortikultura, sehingga untuk pendapatan tambahan bagi petani itu sendiri tidak bergantung hanya 2 musim tanam padi saja. Oh, berarti tidak hanya bergantung pada padi. Iya. Apakah itu sudah terrealisasikan atau akan direalisasikan atau sedang direalisasikan? Sudah. Jadi minat di musim ketiga ini antusiasnya sudah luar biasa sekali. Nah, ini sudah berjalan di 2 musim tanam ini. Di musim tanam ketiga itu mayoritas masyarakat mengembangkan tanaman semangka. Oh, semangka. Jadi alhamdulillah itu menjadi tambahan pendapatan tambahan untuk warga masyarakat. Dan itu kita mulai di Dusun Banteng. Besar harapan saya, contoh dari Dusun Gedung Banteng itu bisa membuat atau meningkatkan keinginan daripada masyarakat Gredek sendiri untuk menghidup, karena pendapatannya ada omsetnya itu lumayan untuk pendapatan tambahan. Oh, berarti Desa Gredek ini terbagi menjadi 2 dusun. Yang pertama Dusun Gredek, yang kedua Dusun Gedung Banteng. Betul ya. Untuk penyebaran COVID sendiri di Desa Gredek, baik dari Dusun Gredek maupun dari Dusun Gedung Banteng itu bagaimana Cak? Jadi penyebarannya itu bagaimana? Iya, terima kasih Mas Egi. Jadi kita berbicara awal mulanya COVID-19 itu kan pada tahun 2020 awal, kalau nggak salah di bulan 3 masuk bulan 4 awal. Nah, pada waktu itu kasus-kasus yang terjadi warga terkonfirmasi positif yang ada di Desa Gredek ini tinggi. Artinya tidak ada warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, berjalannya waktu karena durasi atau terjadinya pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya 1-2 bulan saja, bahkan sampai hari ini itu masih gelombang penyebaran itu
luar biasa masifnya. Nah, di awal adanya PPKM darurat ini, nah inilah baru yang biasa kita baca atau biasa kita lihat dalam berita, di saat terjadi gelombang pertama itu kan tidak begitu masif. Yang kedua, varian baru ini, varian Delta ini, varian rasa seperti yang ini. Jadi di saat gelombang kedua varian Delta ini, penyebaran di Gaza itu luar biasa banyak. Ada 27 kasus warga masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Itu dalam berapa hari, Pak? Atau dalam berapa minggu? Dalam 1 bulan terakhir ini. Dalam 1 bulan terakhir sudah mencapai 27 kasus corona. Iya. Berarti mengalami peningkatan. Iya, sangat. Tapi syukur alhamdulillahnya dari beberapa kasus dan sampai hari ini tinggal 2 warga saja yang masih terkonfirmasi positif. Selebihnya sudah lepas isoman dan dinyatakan negatif secara hasil swab. Pada peningkatan coronavirus di Desa Ngradek Jawa, apakah warga Desa Ngradek ini seluruhnya disuruh isoman, isolasi mandiri, ataukah mereka melakukan aktivitas seperti biasanya, kumpul-kumpul sosial atau bekerja dan lainnya, atau hanya beberapa? Jadi penekanan untuk pengendalian COVID-19 sendiri yang ada di Desa Ngradek ini tidak hanya masyarakat yang secara resmi positif dari hasil swab saja yang kita minta untuk isolasi mandiri itu, akan tetapi ketika ada warga masyarakat yang mempunyai gejala penyakit yang menyerupai tanda-tanda virus COVID-19 ini, kita minta untuk isolasi mandiri. Dan di situ bertujuan apa? Agar rantai penyebaran ini bisa kita putus. Nah, untuk kebijakan isolasi mandiri itu sendiri, pemerintah desa tidak lepas tangan. Apa yang menjadi kebutuhan warga selama isolasi mandiri itu kita penuhi, karena itu menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bagi saya secara pribadi maupun secara pemerintah. Berarti dari pemerintah Desa Ngradek sendiri memberikan bantuan kepada seluruh warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, begitu ya? Iya, betul. Oke, untuk dampak sendiri coronavirus terhadap ekonomi, ya ini merujuk ke ekonomi sekarang. Apakah seluruh warga yang bekerja, baik itu dari petani, buruh maupun yang lainnya itu, apakah semuanya terdampak? Maksudnya bekerja susah atau hasil dari penjualan atau hasil itu semakin turun atau bagaimana? Atau justru semakin meningkat? Perkata sing sekiranya Iya, ini menarik sekali ketika pembahasan dampak ekonomi yang gara-gara pandemi COVID-19 ini saling berkaitan Mas Yaki. Yang pasti ketika kita berbicara dampak daripada pandemi ini sangat luar biasa. Tidak hanya secara ekonomi, tapi secara sosial juga ini berdampak besar. Sekali lagi saya menyampaikan kepada adanya virus corona ini tidak ada sejak awal 2020, di mana di situ ketika adanya virus corona atau pandemi COVID-19 ini ketika masuk ke Indonesia, ada sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, yang diteruskan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan yang terakhir itu pemerintah desa. Kita semua tahu, mulai kebijakan PSBB, pemberlakuan sosial berskala besar. Setelah itu kita lanjut ngomong new normal. Seberapa efektif kebijakan itu dan dampak daripada sosial maupun ekonomi sangat berdampak sekali. Ketika kita hidup bermasyarakat layaknya kehidupan biasa,
Dan ketika adanya pandemi COVID-19 ini, ruang lingkup gerak kita, baik bersosial maupun berinteraksi maupun bekerja untuk mencari ekonomi, untuk mencari pendapatan untuk keluarga, itu kita terbatasi ruang lingkupnya karena kebijakan-kebijakan. Maka dari itu, ketika sampai tadi tanya dampaknya ekonomi sangat luar biasa, sangat berdampak, apalagi sampai hari ini yang namanya pandemi ini belum selesai. Ada setelah new normal diberlakukannya PPKM Mikro, pemberlakuan pembatasan masyarakat, kegiatan masyarakat secara kecil berbasis RT, Lah seberapa efektif itu? Ya, menurut saya dalam hal kerangka ngomong penyebaran, pemutusan mata rantai itu bagaimana caranya peran serta pemerintahan desa dalam hal pengendalian ini. Akan tetapi ketika kebijakan itu sekali lagi, ketika kita kaitkan sosial maupun ekonomi, ini yang nantinya akan berseberangan dengan aturan. Baik pemimpin di pusat sana maupun provinsi, kabupaten maupun desa. Karena ini berkaitan dengan sosial maupun ekonomi masyarakat itu sendiri. Dilanjut dengan PPKM darurat. Nah ini sekali lagi, kalau mau berbicara dampak secara sosial maupun luar biasa dampaknya. Yang pertama terkait ngomong di bidang pertanian yang saya sampaikan tadi, berdampak enggak secara ekonomi kepada petani? Sangat berdampak, karena daya beli masyarakat itu berkurang. Di mana sekali lagi kegiatan kita itu terbatasi oleh kebijakan. Nah, di mana masyarakat, ya kita kalkulasi pendapatan itu secara brutal naik turunnya. Nah, di saat kita tidak ada pandemi seperti ini, itu kita bebas berinteraksi, bebas untuk bekerja dan sebagainya. Hari ini terbatasi. Nah, pendapatan di situ pasti akan berkurang dan daya beli itu pasti akan berkurang juga. Di mana simbiosis mutualisme dari petani, hasil tani dibawa ke pengusaha penggilingan padi dijual ke pasar. Di pasar ada tidak ada. Maka apa yang menjadi dampak dari petani? Harga jual padi atau beras itu yang dari petani. Yang kedua dari sisi pekerja informal, baik di perusahaan maupun pekerja kasar, istilahnya kulit bangunan dan sebagainya. Sangat dampak. Karena apa ya itu tadi pembatasan itu. Jadi pembatasan atau pemberlakuan PPKM saat ini sangat bertambah ya. Kalau menurut Cak Lurah sendiri, dari awal muncul coronavirus di Desa Ngretek dengan pembatasan PPKM level 4 ini yang seperti level setan ini, level setan ya. Itu kan pasti ada perbedaan lah dari segi dampaknya terhadap ekonomi. Menurut Cak Lurah sendiri, dari awal munculnya corona di Ngretek sampai sekarang itu ekonomi masyarakat Desa Ngretek itu semakin menurun ataukah semakin apa ya? Ataukah masyarakat sudah menggunakan strategi-strategi untuk bisa menutupi perekonomian mereka sendiri? Jadi sekali lagi saya sampaikan di awal tadi, ada perbedaan ketika di awal adanya pandemi COVID ini, terus kemudian ada kebijakan PSBB, dan hari ini PPKM yang Mas Yati sampaikan tadi. Di awal PPKM darurat, terus kemudian diganti dengan PPKM level 4, yang mana ketika kita sambungkan dengan mie yang hari ini makanan mie itu ada varian-variannya, mie setan, mie genderuwo dan sebagainya, itu berlevel-level kepedasannya. Jadi, nah dari kebijakan itu kalau kita melihat merujuk pada makanan itu, berarti kan kalau PPKM level 4 itu kan berarti zona itu zona yang sangat
Pedes sekali. Pedes sekali. Dan itu ketika ngomong kita berkegiatan itu pasti akan sangat terbatas sekali. Nah, sekali lagi kalau ngomong dampak, ya penurunan atau kenaikan secara ekonomi ketika terjadinya pandemi di awal sampai akhir, ya pastinya ketika pemberlakuan PPKM level 4 di sini, ya secara ekonomi pasti akan menurun karena pembatasan itu lebih ketat lagi, lebih ketat lagi, lebih tegas lagi. Nah, di situ Mas Edi. Dikarenakan penurunan berarti ya. Iya, penurunan betul. ekonomi di Desa Gledek ini mengalami apa ya? Merosot. Iya. Merosot. Nah itu mungkin ada strategi khusus dari pemerintah desa atau Cak Lurah sendiri itu untuk kedepannya atau sedang dijalankan saat ini. Itu mungkin apa saja? Mungkin membuka lowongan pekerjaan atau membangun bisnis desa atau yang lainnya. Itu apakah ada? Ya pastinya seperti ini Mas Edi. Kita ngomong secara luasnya, garis kebijakan. Yang hari ini ketika kita merujuk pada sebuah desa, semua program atau kegiatan itu sekarang muaranya ke desa. Bagaimana caranya desa itu mampu berinovasi, berkreativitas seluas-luasnya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa, baik itu melalui wisata desa maupun yang lainnya. Nah, di sini secara garis besarnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Gledek itu secara geografis itu semuanya petani. Gimana musim panen di Gledek ini kan sekali lagi saya sampaikan hanya dua kali. Nah, bagaimana caranya musim tanam ketiga ini saya mendorong kepada petani untuk tidak membiarkan lahan pertanian itu kosong, sehingga bisa dimanfaatkan baik untuk semangat, melon dan sebagainya, sehingga itu bisa mendapatkan nilai tambah pendapatan bagi masyarakat saya itu sendiri. Saya dorong. Nah, sebagai bentuk ikhtiar dalam hal pemenuhan maupun peningkatan para petani yang ada di sini, yang perlu saya gagas hari ini kita jalankan. Karena ketika kita ngomong pertanian, yang kita butuhkan nomor satu adalah air. Air pasti. Air. Karena untuk menghidupi semua makhluk hidup yang ada di dunia, khususnya Gledek ini, ya, nomor satu air. Nah, apalagi ngomong pertanian. Nah, ini kita hari ini kita menggagas program pemenuhan air melalui program pengukuran sumur-sumur yang ada di wilayah pertanian, sehingga ketika program itu berhasil bisa meringankan satu beban biaya hutan itu sendiri, membuka minat agar kemudian tanah wilayah pertanian yang ada di wilayah itu tidak dibiarkan kosong. Jadi pergunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan tidak semaksimal mungkin. Iya, betul. Karena kalau kita melihat dampak dari pandemi COVID-19 ini yang mampu bertahan itu hanya sektor pertanian. Itu masih bertahan. Iya, masih bertahan. Coba sampai lihat, ada enggak cara Jawa wong Gledek itu sambat petani ketika adanya pandemi kok orang sing sambat? Aman. Karena apa? Karena mindsetnya itu yang penting aku mangan. Nah, coba dibandingkan dengan yang hidup di perkotaan, di mana kebutuhan mereka yang primer saja untuk biaya kos, terus biaya beli serba beli semuanya. Dibandingkan dengan kehidupan kita yang di desa, terus mayoritas warga kita itu bertani, yang mampu bertahan di saat pandemi COVID-19 desa itu semua hanya petani. Karena tidak mungkin juga para petani itu mencangkul sawahnya secara online ya. Iya. Kayak yang dilakukan ada yang viral itu tambal ban online itu. Nah, barangkali penonton IGTV maupun YouTube channel kami di wilayahnya berdampak, maksudnya wilayah kalian juga sama dengan wilayah Gledek, itu bisa diambil pelajaran. Oke, Cak Lurah. Untuk yang terakhir,
mungkin ada pesan dari Cak Lurah terkait untuk supaya orang-orang warga desa lain atau desa Kretek sendiri itu melek ekonomi, maksudnya bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan perekonomian mereka Iya. seluruhnya. Jadi sekali lagi Mas Yaki, di desa lain itu potensi dan sumber daya alamnya itu kan berbagai, tidak bisa terus kemudian kita samakan. Tinggal bagaimana caranya hari ini yang mampu mencegah penyebaran COVID-19, gugus tugas terdepan yaitu di desa. Tapi jangan sampai lepas daripada kearifan lokal yang ada di desa itu sendiri. Bagaimana caranya kita mensiasati agar pencegahan itu bisa efektif secara maksimal dan tidak terlalu berdampak pada nilai-nilai sosial maupun ekonomi yang ada di desa itu sendiri. Terus pesan saya kepada masyarakat Kretek sendiri, pandemi COVID-19 ini jangan ditakuti. Virus COVID-19 ini jangan ditakuti. Kita yakin sebelum adanya pandemi COVID-19 ini juga ada beberapa wabah-wabah yang terjadi di negara kita dan khususnya di desa Kretek ini. Nah, kita harus semangat bahwasanya kita bisa lepas dari wabah ini sehingga kita mampu beraktivitas kembali seperti sedia kala. Karena yang saya kutip dan yang menjadi prinsip, darah kita adalah dari darah seorang pejuang. Kita terlahir dari seorang rahim pejuang. Maka dari itu kita mampu merdeka. Dan saya yakini kita juga mampu keluar dari pandemi COVID-19 ini. Merdeka. Jadi ini momentum kembalinya semangat, di mana bulan ini adalah bulan Agustus. Sebentar lagi hari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana caranya di saat hari kelahiran ini dengan semangat baru, dengan semangat kemerdekaan, kita mampu keluar dan melawan pandemi COVID-19 ini sehingga secara dampak sosial maupun ekonomi itu bisa kembali pulih secara keseluruhan, baik di Desa Kretek maupun secara keseluruhan di Kabupaten Gresik maupun di seluruh Indonesia. Jadi semangat hari kemerdekaan untuk kembali pulih. Jaga iman, jaga imun, jaga prokes. Jadi mungkin itu Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Jaga iman, jaga imun agar tetap aman. Ya. Jangan sampai coronavirus ini mengakibatkan kita kehilangan jiwa kemanusiaan kita, karena banyak dari mereka yang mempunyai ketakutan yang berlebihan terhadap coronavirus sampai tidak memperdulikan sesamanya dan kehilangan kemanusiaan itu sendiri. Sampai lari Mas Yaki, kan rokok. Mau ngerokok ya? Iya, rokok. Kan bisa sampai ikan juga sih. Dari sampai mau kan santai. Santai. Jadi lek santai kuyo karo ngerokok, karo ngombe yang ini. Yang Ini rasa taruh jaga. rasa apa? Taruh itu boleh. Lu boleh kok dadekno minuman itu terus piye? Nah, ini yang varian yang taruh ada di PTS. Ya bisa Berarti dicoba dulu minuman rasa bolet ini. Iya. Minuman asli Kretek. Minuman yang rasa bolet. Yang rasa boleh. Bisa dicoba dulu saudara untuk reviewnya rasanya. Sekali lagi saya tanya Mas Yaki. Iya. Ownernya siapa ini? Aduh, ownernya dari anak Kretek sendiri. Oh, anak Kretek sendiri. Nah, Ini ownernya dari anak Kretek sendiri. ini luar biasa. Makanya generasi muda itu harus punya kreativitas dan kemandirian. Bagaimana caranya kita itu membuka Peluang usaha, peluang lapangan kerja. lapangan kerja. Jangan terus kemudian kita bergantung pada ya tanda kutipnya di Kabupaten Gresik ini kan masuk kabupaten yang mana kabupaten kota industri. Nah, jangan terus kemudian kita bergantung pada industri. Bagaimana caranya kita membuka lapangan pekerjaan itu sendiri? Salah satunya ini.
walaupun hanya jualan minuman, tapi ini juga bisa untuk meningkatkan perekonomian. Ya, walaupun tidak langsung melesat naik ya. Ini anak rating juga ya, hebat juga ya. Sip, tak coblos sih. Dicoblos dulu. Yes. Nah. Bagaimana rasanya Cak Lurah? Rasa boleh. Rasa boleh. Iya. Rasa boleh. Rasa boleh. Nah, walaupun ini sudah cair-cair tapi kesegarannya tetap terjaga. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Oke. Sekian itu saja podcast dengan Cak Lurah pada hari ini. Untuk podcast selanjutnya nanti melanjutkan tema yakni peran penting tenaga kesehatan dalam menanggulangi COVID-19 di Desa Gledek. Jadi tentang kesehatan katanya. Ya. Oke. Nanti Penting akan sekali. Hah? Penting sekali. Penting sekali. Oh, paling penting kesehatan itu. Jadi nanti bidang tamu kita yakni Bu Rohimah selaku bidan Desa Gledek yang tidak lain juga merupakan istri dari Cak Lurah. Sepasang suami istri yang jabatannya sangat tinggi. Enggak lah. Enggak. Enggak. Jangan. Jangan gitu. Jangan dipikir itu sebuah jabatan. Itu amanah. Amanah. Nah, jangan jadikan jabatan apa menurut ini? Iya ya. Jadi jangan berpikir kepala desa itu sebagai Sebuah jabatan saja. jabatan. Ya. Akan tetapi itu adalah sebuah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Pengabdian. Kalau kita berorientasikan seorang kepala desa itu sebuah jabatan, akhirnya apa yang menjadi Amanah. amanah. Tinggalkan. Iya, betul. Betul. Saya di masyarakat, saya pelayan masyarakat di sana. Karena saya terpilih juga dari masyarakat. Jadi apa-apa itu untuk masyarakat. Iya, betul. Benar, Nomor sih. satu, nomor satu. Satu. Yang paling saya takuti itu yang pertama itu Tuhan, yang kedua itu saya, bapak saya dan istri saya, yang ketiga itu masyarakat saya. Selebihnya saya tidak pernah takut apa-apa. Nah, patut dicontoh untuk pemimpin-pemimpin sekarang ini ya. Karena kebanyakan pemimpin sekarang itu hanya mementingkan kedudukannya, Cak Lurah. Nah, Ya tidak semua. jadi harus sadar juga, walaupun nggak semua juga ya. Baik, kita tutup podcast part 1 kali ini. Nanti part 2 akan dilanjutkan setelah break. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ikan ya? Video.